mudah-mudahan tidak menular teman-teman ya. Ada yang bilang cabai saya ini waktu saya episode berapa itu membeda keriting, Mas cabai rawit kayak gitu cabut aja, cabai keriting kayak gitu aja dipelihara, mumpung cabai rawit murah. Saya blokir. Nggak bisa dibinasakan baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Lah itu. Inilah merupakan satu juga kekuatan yang harus kita siapkan. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme. Mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri, harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import. Nah, itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik tadi itu merupakan produk dalam negeri, harus kita beli, kita gunakan. Jadi maksudnya agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri. Jangan sampai nanti hancur karena ini adalah kesenangan kutu kebul. Kutu-kutuan, kenapa? Bulu-bulu yang halus pada batang ini menjadi tempat pegangan kutu ketika ada angin kencang. Seberapa sih besarnya kutu? Kalau ada angin 25 km per jam aja kecepatan, kutu akan melayang. Nah, maka kalau tanaman yang berbulu seperti ini, maka ini kesenangan kutu kebul. Dan kutu kebul sulit akan pergi dari tanaman cabai kita. Yang kedua, berdaun lebar. Ini rawit ini berdaun lebar, trias hijau. Saya nyoba ini, tapi saya nyeselnya bukan main. Katanya trias hijau bagus. Saya ada yang nanam di sini, tapi saya tidak pernah melihat batangnya. Buahnya itu bagus. Ternyata ketika saya menanam melihat batangnya berbulu. Ini kelemahan. Satu, kelemahannya nanti kutu kebul akan senang hinggap di batang ini karena dia berpegangan pada bulu-bulu yang halus itu ketika ada angin kencang. Yang kedua, tempat persembunyian yang nyaman karena daunnya lebar. Yang ketiga, bulu-bulu halus itu kalau ada serangan kabut, nggak fokus. Ini yang fokus, ini. Bulu-bulu yang halus ini pada pucuk dan tangkai-tangkai daun, jikalau ada serangan kabut akan melengket ya pada bulu-bulu itu hingga mudah terserang antrak. Ya, paham ya teman-teman? Paham. Nah, untuk jangan kutu kebul itu ada di lahan kita. Satu, kurangi nitrogen. Kalau ingin menumbuk, kurangi nitrogen dan gibrelin untuk sebagai zat GPT atau perangsang. Jadi apa mas? Untuk mengurangi gibrelin, hormon, dan nitrogen, penggantinya apa? Natrium. Kan dalam video keriting saya yang ke-6 ada. Ya, natrium. Natrium, kalau yang kimianya, mereknya Dekamon, Dewi Kayangan. Kalau yang organiknya, debu. Debu bakaran kayu. Paham nggih? Nggih. Gitu dihina. Debu bakaran kayu, itu yang organiknya, natrium. Cara penggunaannya bagaimana? Sabar, nanti ada pembahasan video khusus. Gitu ya. Ada natriumnya, gitu ya. Itu, tapi kalau ingin cepat, reaksinya harus kimia. Tapi ingin aman, pelan tapi pasti natrium diambil dari debu bakaran kayu. Garam juga mengandung natrium, tapi satu butiran garam mengandung berapa molekul. Itulah bahayanya bagi tanah. Ya pelajari sendiri di buku IPA. Buku IPA SD saya masih ada. Pelajari sendiri. Ya. Oke. Dalam ramuan jadam, salah meramu karena menggunakan garam akan membuat tanah keras dan pertanian akan semakin parah. Iku nek coy enggak ya wis, saya hanya menyampaikan. Gitu ya teman-teman. Nah, mohon dibagikan kepada teman-teman petani yang lain.
Banyak petani yang pandai menyuburkan cabai. Banyak petani yang semangat membuat cabainya subur dan bagus. Tapi sedikit petani ketika terserang seperti ini, dia patah semangat, lalu membunuh cabainya, dijabut. Ya, dijabut. Paham ya teman-teman? Itu apa artinya? Kurang bersyukur, tidak rela menerima cobaan dari Allah. Ya, jangan harap kita kalau sudah main hantam kromo, nanam cabai kita akan bagus. Ya, segala sesuatu itu akan dicoba dalam hidup ini. Nah, ini trias hijau itu sulit merawat. Nanamnya harus duluan. Kalau ketinggalan seperti saya ini, ya. Nah, itu punya Mas Suroto sama Mas Lesmono. Bentar. Nah, itu udah tinggi. Itu punya Mas Suroto. Nah, ini punya Mas Lesmono, sudah tinggi. Nah, kalau ketinggalan, karena yang kita tanam cabai berbulu batangnya dan daunnya lebar-lebar, ya, maka ini akan menjadi sarang kutu kebul. Ini contohnya, ini kutu kebul ini teman-teman, ya. Nah, ini daunnya berkarat, berarti lama dia. Karena saya baru spray, waktu itu kan saya sakit, nggak saya spray 15 hari, terus rumputnya banyak. Nah, ya. Nah, ini juga kutu kebul, ini sudah bersarang di sini. Tapi dia tidak menular. Nah, tidak menular. Kalau dicabut langsung menular, itu nematoda. Tandain aja 1 minggu. Bagaimana cara menghalangi nematoda itu supaya tidak berkembang biak menyebar? Rendam 250 gram abu bakaran kayu dan 250 gram belerang. Aduk rendam, ya, dengan air 5 liter. Paham ya? Nanti air 5 liter itu dikocorkan. Air 5 liter itu diambil. 1 liter air habis hasil rendaman abu bakaran kayu dan belerang itu dari 250 gram abu dan 250 gram belerang. Berarti setengah kilo dicampur air 5 liter. Nanti diambil hasil air rendaman itu 1 liter dicampur dengan air 1 liter air bersih. Kocorkan 300 ml per batang untuk mencegah nematoda. Jangan gunakan produk merek Bayer yang itu. Tanah kita akan rusak. Ya, paham? Mengerti ya teman-teman ya? Nah, untuk pembahasan bedah keriting ini, mungkin video ini tidak selesai ya dalam 2 video, karena masih banyak yang ingin saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi. Mohon tanyakan apa yang menjadi penyebab di sana, yang susah ketika menyebar menjadi keriting di tempat teman-teman itu. Kan beda dengan tempat saya ini. Kan ada di video saya bedah keriting yang saya undang Alai Gegana Aris Pipin Mbah Noiling. Saya contohkan seperti ini juga. Dan teman-teman bisa lihat cabai saya itu sampai panen sampai ngutip. Nanti linknya saya berikan di deskripsi. Lahan Mas Edi. Nanti cari saja. Dari dasar saya rawat keriting itu. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk saudara-saudara saya. Ini banyak kena antrak ini, bercak daun bawah, banyak keriting. Nanti masih panjang ini, bagaimana tanda-tandanya cabai yang kena keriting itu menampakkan kesembuhan, dan bagaimana tanda-tanda daun yang tidak mau menampakkan kesembuhan, dan seterusnya. Oke, mohon bagikan video ini jika bermanfaat. Nah, saya ulangi lagi, buat para buzzer perusahaan, buzzer penjilat company, saya ingatkan lagi. Para pemuja orang asing, bangsa lain, mengkerdilkan bangsanya sendiri, saya ingatkan. Kalau saya membuat video, saya tampakkan cabai saya yang bagus dari petani-petani sini dan cabai saya. Mereka langsung mengatakan, oh nggak ada manfaatnya, nggak ada ilmunya di channel ini. Yang dipamerkan adalah cabai yang bagus saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau saya tampakkan cabai yang keriting seperti ini, di dalamnya saya berikan ilmu, edukasi, pencerahan, penjelasan, mereka berkata,
Alah, cabai kayak gitu aja dipelihara, Mas. Sampean guru pandi ngomong cabut aja. Untuk apa dipelihara? Ini buzzer. Kalau ini dalam masalah penjajahan penjilat company. Oke? Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan.